Yang mana? Ini. Oh, ini pepuyuh lah, pantas sudah keluar lah. Ini cuma produk pemeliharaan bioblok. Ini airnya nggak bau, biar kita sampai pegangnya nggak bau. Nggak bau, artinya nggak Langsung nggak dia itu bau ya? buruk, nggak bau ini. Ini airnya udah 4 bulan lebih. Pepuyuh bagus ya, stabil ya. Stabil. Nggak- pH dengan itunya stabil aja lah. Ini sama ini, kalau ini sama nih di kolamnya. Ini budidaya ikan tanpa ganti air. Mantap. Segini aja Ini udah sih 500 Pak. 500 muat Diameter ya. 500 ekor. Ini 500 ekor. Itu yang di botol bulat kecil lain. Beneran kok. 500 ekornya sudah kalau dijual sudah tamu. Ya lelenya Pak. Oh, ini udah. 500 ekor. Ya, sebagai Ini baterinya yang praktek kemarin. Ini yang ya sudah jadi. belum itu baru bikin kemarin Pak. Prakteknya nakal ini cuma belum bisa pasang aerasi. Gitu. Ini wujudnya, ini jadinya. Ini yang sudah Oh, punya jernih saya. sudah lah. Sudah punya saya ini Pak. Baunya tape Pak. Bau Boleh dicium nggak nyengat. Pak. fermentasenya berhasil ya. Bau tape kalau baunya seperti ini berhasil. Iya. Ini tahan sampai 1 tahun. Selama ini ngemasnya bagus. Ini memerlukan 2 sampai 5 mili untuk 1 kilo pakan. Mililiter. Iya. 2 mili sampai 5 untuk 1 kilo. 1 kilo. Ya, kalau bahan ya kalau bahan itu 100 kilo 30 sampai 50. Ini di campur molase sama taruh ke pakan tadi fermentasi. Nanti hasilnya insya Allah ya kalau bioblok satu kilo satu ini. Nah ini alat dia tanpa aerasi 15 hari, tanpa kalau dengan aerasi yang ini Pak, aerasi ini 5 hari udah jadi. Oh iya. Siap dibuat. Ini sudah baru kemarin udah baunya nyengat ya. Ini belum diaerasi Pak, kalau sudah ditembak 5 hari udah bau jadi. 7 hari udah paling enggak jadinya kayak gini. Yang ini sudah hampir 2 bulan. Produksi 2 bulan yang lalu. Nah ini probiotik. Kalau ada ini yang probiotiknya ini. Ada, ini rumusnya ada sudah. Rumusnya sudah mantap. Produksi sendiri. Bahkan biasanya bikin sendiri juga Pak. Oh ini pesan sendiri ya? Ini udah punya orang semuanya nih. Udah pesan orang ya? Ini diameter 3, ini diameter 2, diameter 1, ini dalamnya ada 2. Ada 20, baru datang 4. Pesan dari mana Mas? Ini terpanya Surabaya Pak. Produk Surabaya, kalau ini teman yang bikinkan ini teman Banjarmasin. Karena teman itu ngajar di pondok Pak. Selopati, kawan pondok. Ini Dia bisa bikin ya? Ya, ini kan beli besinya beli aja Pak. Beli yang roll. Iya. Tombol-tombolnya nyemprot. Kalau tempat lain nggak disemprot Pak. Teman kami sini nyemprotin. Kalau di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Mardiah Hasanah Nasution Ya. dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Ya. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Sing 인사해 어둘까봐 시작해요 서른 없이 지금 사양할게요 back up 이대로 좋아요 balance it's me 나예요 다를까 없이 요즘엔 뭔가요 Kemudian kita amati kemudian berikutnya bahwa permintaan ikan ini sangat tinggi di Kapuas ini, khususnya di Kabupaten Kapuas, khusus untuk ikan patin aja yang khusus untuk daerah Besarang ini kan patin dominannya. Permintaannya itu 1 hari paling minimal 3 ton. Dan alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Kalau dulu nggak segitu banyaknya. Jadi untuk Kapuas saja, konsumsi masyarakat Kapuas yang dipasarkan di pasar ikan itu khusus untuk patin aja 3 ton minimal 1 hari. Tapi kalau melihat pedagang di sana ada 5, kalau mereka megang rata-rata 1 ton berarti 5 ton. Tapi paling minimal 5 ton. Itu potensi yang kita gali, yang kita pelajari selama ini. Jadi akhirnya kita jadi sarana bisnis kita memang menjanjikan. Itu. Ikan di sini Pak, apa aja yang dibudidayakan ya Pak? Kalau khusus kawasan metropolitan untuk ini yang metropolitan kawasan kan di desa Besarang agak dalam dari sini sebetulnya, termasuk ini di Samuren kalau tempat saya namanya. Itu komoditas utama patin, ikan patin.
itu ikan favoritnya Kapuas. Kemudian yang sudah dibudidayakan sekarang sudah berkembang. Tadi ada kita kembangkan ikan lokal. Ikan lokal itu ikan pepuyuh ya tadi ya. Nah sekarang kita pelajari pepuyuh rupanya potensi bisnisnya lebih besar daripada ikan patin. Meskipun permintaan ininya agak kecil, tapi nilai bisnisnya, nilai keuntungannya lebih besar. Karena keuntungan nih ikan pepuyuh atau betok itu hampir 5 kali lipat daripada keuntungan nilai patin. Dan sekarang kita ngarahnya ke pepuyuh, patin tetap jalan. Kemudian potensi lain sebenarnya termasuk nila, potensi juga bagus. Karena keuntungan nila nih hampir rata-rata kalau pakan pabriknya kita masih punya keuntungan sekitar 70-80%. Itu potensi ini. Kemudian modifikasi budidayanya ya dulu kita masih kolam tradisional, masih kolam tanah. Sekarang kita sudah mulai bioblok dan sebagainya. Itu potensinya. Fasilitas bangunan di sini apa aja Pak? Selain bioblok kan tadi dengan kolam semen, habis itu apa lagi? Ya kalau yang ada sebetulnya ini di tempat saya yang ada ya. Kalau teman-teman lain kolam tradisional, semua kolam tanah. Belum ada kayak punya sini ada bioblok, ada beton. Kalau teman-teman di dalam masih kolam tradisional, kolam tanah aja. Jadi itu ada fasilitas, jadi masih alami. Rumah gudang itu tuh apa ya Pak? Rumah gudang? Ya, rumah gudang itu untuk dulu itu untuk punya saya itu untuk produksi pakan. Di sini mesinnya di sana, kita produksi pakan sendiri dulu. Dan sekarang kita alih fungsikan karena mesinnya sudah kita hibahkan. Kemudian mesin kita rencana mau masukkan lagi itu untuk numpuk bahan ini pakan atau bahan pakan nanti. Itu fungsinya gudang kita. Terus untuk induk yang matang ini diperoleh dari alam atau dari budidaya? Oh ya, kalau indukan khusus ikan patin kita memang khusus Kabupaten Kapuas, khususnya kelompok kami ya yang besar di dalam ini kita belum punya, masih tergantungan dengan ini yang sudah masuk itu kita kan di bawah naungan BPAT Mandiangin ya. Nah, Mandiangin yang memberi kita. Kemudian kalau yang teman yang sudah mandiri ngambilnya masih banyak dari Jawa, termasuk bibit. Dari bibit itu kita juga ketergantungan masih dari Jawa. Nah, itu nilai potensi ke depan yang harus kita ambil itu. Ini kan kenapa harus dari sana kok nggak kita ambil gitu. Nanti kita ambil. Perlu ada adaptasi nggak Pak? Kalau misalkan dari alam kan Jakarta tadi ada dari alam. Iya. Gitu. Ya karena ikan itu prinsipnya apa ya, endemik ya. Dia tinggalnya di situ. Kalau dia beralih tempat otomatis harus adaptasi. Nah maka ada aklimasinya kan, kalau mau melepas dan sebagainya itu kan harus sesuaikan suhu dari sana dan sebagainya. Tetap adaptasi. Karena adaptasi biar mengurangi angka kegagalan atau kematiannya. Jadi kalau sudah kita budidayakan ke kolam, ikan itu sudah paling tidak 99% hidup. Nah jadi kita adaptasikan dulu berapa hari atau paling enggak 1 bulan itu sekalian untuk sortir. Kalau sudah kita tebar paling tidak ukurannya sama gitu. Jadi tidak ada istilah besar kecil. Kalau besar kecil nanti mempengaruhi pertumbuhan. Enggak seragam. Boleh ceritakan bagaimana menghasilkan produksi dari benih ke konsumen gitu? Oh gitu. Jadi kita ambil sampel yang favorit ya, yang patin aja. Patin itu kalau di tempat kita sini khusus untuk pembesaran namanya. Pembesaran itu ukuran yang 3 in ya. 3 in itu 6 cm ke atas. 6 cm itu sudah layak tebar ke kolam. Jadi kalau dari sisi harga masih harganya kisaran 500 mungkin sampai 600 sekarang. Itu sampai di pembesaran umur 7 bulan itu sampai bobotnya sekitar 7 on. Jadi termasuk bibit karena ini dari luar, jadi kita anukan sampai pertumbuhannya 6-7 bulan itu hampir 7 on. Itu 7 on itu sudah layak dijual ya. Layak dijual. Itu ininya di situ. Jadi kita perlu pembesaran, tapi kalau bukan program ya, kalau di jadwal kami sekarang pembesaran tidak terpaku pada jadwal masa tebar, tapi kita ada yang namanya sistem breeder. Breeder itu kalau setahun patin hanya bisa kita panen 2 kali, kita bisa panen 3-4 kali. Contoh breedernya per 3 bulan masuk bibit itu akan setahun berarti 4 kali panen. Dari situ. Bahan yang dibutuhkan ya Pak, selain pakan. Iya. Apa aja ya Pak? Maksudnya bahan? Misalkan kayak dari pupuk. Oh iya. Bahan kimianya. Oke.
Kalau bahan-bahan pendamping Hmm. selain pakan itu contohnya tadi kita sudah bisa produksi probiotik sendiri. Probiotik itu kan untuk nutrisinya ikan ya. Iya. Nah, keuntungan bikin sendiri ini harganya jauh lebih murah daripada probiotik yang dijual di pasar. Kalau di pasar itu, mohon maaf saya sebutkan produknya, itu ada namanya E4 itu paling murah. E4 khusus tambak atau ikan itu paling murah 23.000. Sedangkan dibandingkan dengan produksi sendiri 1 liter hanya 1.700. Nah, itu nilai ekonomisnya. Kemudian sisi kualitas kita sudah bisa menguji sendiri. Contohnya yang ini yang kita kembangkan untuk aplikasi pakan. Kalau pakan pabrik itu biasanya atau pakan konvensional kita biasanya kalau protein di atas 25 kita 1,3 sampai 1,5 dapatnya 1 kilo ikan. Dengan aplikasi probiotik yang kita bikin itu paling maksimal 1,2 maksimal 1,2 kilo dapat 1 kilo ikan. Berarti kita lebih bisa menekan operasional sampai 30%. Nah, dari situ keuntungan bahan ini. Kalau bahan kimia kami tidak menggunakan, contoh pupuk pun nggak karena kami kan binaan dari Kementerian Kelautan, tidak diajarkan untuk kimia kecuali yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan, contohnya antibiotik yang yang direkomendasikan. Kalau enggak kami enggak pernah pakai. Dan alhamdulillah dengan probiotiknya jarang sih ikan kita terserang penyakit. Yang paling utama kalau musim hujan biasanya bakteri Aeromonas kan itu menyerang biasanya musim hujan, khusus untuk bibit. Alhamdulillah aman. Karena dengan pakan itu ya mungkin secara literasi kampus yang lebih tahu ya bahwa dengan pakan fermentasi itu atau seperti apa. Tapi kalau kami pakan fermentasi selain menaikkan nilai nutrisinya termasuk proteinnya, dia juga bisa mengadaptasikan suhu air dan suhu tubuhnya ikan ini bisa meningkat. Contoh suhu ikan ini kan nggak bisa lewat dari 32 atau nggak bisa kurang dari mungkin 20 berapa ya. Nah, di bawah ya. Dengan ini bisa. Contoh ini sudah saya kembangkan di Ambarawa. Di Ambarawa suhu di dekat kampung saya itu sama airnya di pressure. Airnya itu hampir 5 derajat. Sekarang dengan ini kalau mereka melihara diameter 3 kali 2000, kemarin saya masukkan 5000 dengan terapan ini just Kalau boleh tahu juga nih Pak, peralatan dan perkakas yang digunakan ini dalam budidaya ini apa aja ya Pak? Iya. Misalkan kayak penetasan telurnya ada apa peralatan yang khusus iya. itu? Kalau di kami karena OPR-nya belum ada ya, unit pembibitan rakyatnya belum. Jadi untuk telur belum kita ini kan kecuali nila. Kalau nila kita sudah mengembangkan sendiri, itu semua bibit punya saya semuanya. Kemudian medianya hanya media beton itu, kolam beton untuk ngawinkan. Jangka berapa hari kita ambil, nanti dilihat di mulutnya pasti ada telurnya kalau sudah kawin. Kita siram, kita tetaskan di bak, kayak di belakang tadi sudah barusan saya lepas. Jadi di bak biasa aja Mbak. Karena kami masih tradisional, ya bahasa modalnya belum yang kelas elit lah. Kelas pengusaha belum pengusaha, masih berusaha. Jadi masih apa adanya, tapi hasilnya alhamdulillah. Saya udah berjualan bibit nila ini nggak sedikit-sedikit, ratusan ribu keluar dari sini, dan kualitasnya luar biasa. Kemudian untuk ikan lain kita belum ada. Contoh patin belum bisa mejakan sendiri, untuk peralatannya belum ada. Kemudian kayak ikan betok juga belum, untuk puyuh tadi belum, karena masih mengandalkan benih lokal ya, benih alam. Peralatan yang lain yang kita gunakan selain untuk sarana pemijahan, kita kan kalau panen ya ada hapak ya, lampu. Kemudian ya sarana yang paling utama kita mesin, sebetulnya mesin pakan agar kita produksinya lebih meningkat, operasional lebih efisien ya, punya mesin sendiri, harus bisa mencetak pakan sendiri. Nah sementara ini kalau kayak punya saya sebetulnya sudah bisa, cuma karena waktu dan sebagainya. Dan kalau saya hitung-hitung dengan budidaya ikan koi puyuh sama nila, karena nilai FCR-nya tinggi ya, untungnya juga tinggi, wah pakai pabrik aja yang nggak mikirkan pusing cari bahan, nggak mikir pusing kapan harus cari, ada ini ambil di pasar. Jadi alatnya ya memang mesin harus ada, alat itu juga ada. Kalau jenis hektar pemanas kami nggak memerlukan itu. Nah aman, sudah ya, bukan cukup ya, dicukup-cukupkan. Tenaga kerja di sini menggunakan tenaga kerja yang terampil atau tenaga kerja yang kasar Pak? Nah kalau sementara yang ada rata-rata masih tenaga kasar. Contoh tenaga kerja kasar ini sebetulnya yang berpotensi untuk
di ikan ini kan orang-orang awam. Mm-mm. Nah, contoh kayak saya kan bukan sarjana perikanan, bukan orang kejuruannya, tapi kita dibekali keterampilan oleh dinas perikanan. Contoh, kita sudah punya sertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Jadi cara budidaya ikan yang baik itu kan dari pengelolaan medianya sampai pada pasca panennya sudah ada SOP-nya. Contoh yang sederhana, kita tuh tebar bibit dicatat, beri pakan dicatat setiap harinya sampai pada level akhir panen juga dicatat. Jadi hasilnya sampai kematian ikannya juga dicatat. Nah itu meskipun tenaga kasar ya, bukan ininya, tapi teman-teman sudah terampil biasa. Untuk permodalan dari usaha budidaya ini membutuhkan biaya berapa Pak? Kita ke paten aja karena banyak paten ya, di sini sentralnya paten. Kalau untuk paten saat ini, kalau masih pakai pakan bukan konvensional, karena di dalam itu sudah produksi pakan sendiri. Jadi pakan sendiri itu masih pakai FCR atau rumus ininya 21 ya, 2 kilo pakan itu dapat 1 kilo ikan. Cuma 2 kilo pakan dengan modal pakan sendiri itu kan murah Mbak. Paling kisaran ya anggap 6.000 ya, 12.000. Sekarang modalnya 12.000, bibitnya 500, 12,5 tambah dedek bengeknya ya. Kita masih banyak untung di atas 4.000. Masih di atas 30%. Masih untung Mbak. Tapi kalau 16 ini dengan mereka harga bahan ini kayaknya sudah turun, mungkin kisaran 1 kilo pakan 5.000 aja. Jadi untung masih 60-70%. Itu jadi kalau modalnya 10 juta, ya, modal 10 juta akan dapat misalnya kisaran 15 sampai 17 juta. Jadi 7 juta itu bersih, Pak. Untungnya. Jadi mungkin kalau 1.000 ikan mau dapat seton ya kisaran modal 10 jutaan. Gitu. Untuk waktu berupa membangun bangunan di sini dengan yang diperlukan dalam produksi benih itu berapa lama ya Pak? Maksudnya waktu Dari awal membangun saya berdiri ini. sampai produksi ini semuanya. Saya merintis ikan itu sejak 2004. Nah, jadi 2004 sampai sekarang sudah lumayan lama. Saya dulu di dalam bukan di sini. Kalau sini mulai 2008 saya buka sini. 2004 dimulai di Becarang itu 2004 sampai sekarang. Jadi ya lumayan, udah 16 tahun ya. Produksinya sampai 16 tahun sudah produksi. Kemudian kalau sisi lain efeknya banyak sudah. Dulu jalan nggak seperti ini Mbak. Jalan dulu luar biasa. Naik motor harus ditinggal di depan. Sekarang sudah hot mix sampai dalam sampai kilometer berapa. Untuk ukuran nih Pak sesuai permintaan pasar ya Pak? Ya, Berapa ukuran Pak? sebetulnya kalau idealnya khusus ikan patin ya. Iya. Ikan patin itu idealnya yang permintaan pasar tinggi itu kisaran 500 gram sampai 700. Jadi kalau sudah kelasnya 1000 gram sudah 1 kilo ke atas itu hanya rumah makan tertentu. Tapi kalau yang tadi yang saya sampaikan ke depan tadi antara 3 sampai 5 ton satu hari itu paling laris 500 gram sampai 700 gram. Itu permintaan pasar paling tinggi. Ukuran panjangnya itu sekitar berapa ya Pak? Ya kalau 500 sampai 700 gram kisaran bisa 40 hampir 50 cm ya, mungkin segini 40-50 cm. Kondisi ikan itu harus hidup ya Pak sampai Iya. ke konsumen. Sementara ini yang khusus pasar ikan Kabupaten Kapuas, pasar ikan hidup. Tapi kalau sudah nanti ke Sampit arah Pangkalambun ikan segar di es, apa namanya itu ya? Pokoknya ikan segar lah. Biasanya permintaan sampai Samarinda di sini. Karena sekarang Samarinda mungkin daerah mana sudah membuka harganya lebih murah, jadi nggak ada masuk. 2 tahun ini nggak ada masuk Samarinda di sini. Waktu yang pendek harus segera dipasarkan itu berapa lama ya Pak? Dari sisi Ikannya? pembelian ini? Nah kalau jangka pendek kisaran 5 bulan sudah layak dijual. Sudah setengah kiloan ya, 5 bulan itu udah 500 gram. Ya, intinya asal dengan catatan pemberian pakan tadi ngikuti standar. Kalau asal beri makan yang 5 bulan nggak sampai. Tapi kalau ikut standar dengan rumus yang sudah diberikan, jumlah biomasa kali berat badan kali 35%, insya Allah 5 bulan itu sudah tembus 500-600 gram. Nah itu. Terima kasih ya Pak. Jadi sama-sama Mbak, terima kasih atas kunjungannya. Iya.